Seharian eksplor kota Kudus. Dari ke wisata alam sampai ke pusat perbelanjaan. Pastinya juga kulineran di tempat yang legend. Kota Kudus kota kecil yang kaya akan sejarah, budaya, dan pastinya kuliner khas yang menggoda. Ini dia cerita Mesa seharian menjelajah kota Kudus. Halo, sekarang aku mau perjalanan menuju ke kota Kudus. Kali ini aku memilih jalur yang lebih indah, yaitu melewati pegunungan Gloria. Mungkin butuh sekitar 30 menitan. Dan ini kedatanganku ke Kudus yang kesekian kalinya. Seharian ini aku bakal mengajak kalian untuk eksplor kota ini yang akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi, mari kita menikmati perjalanan ini. Let's go! Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, aku tiba di destinasi pertama. Destinasi yang pertama aku adalah Picture Park. Lokasinya ada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Ini adalah tempat yang lumayan hits di kota Kudus. Nah, salah satu tempat yang cocok untuk berlibur di villa yang berada di hutan pinus lereng Pegunungan Muria. Sekarang aku lagi ada di Picture Park. Nah, Picture Park ini salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di Kudus. Suasana yang aku rasakan begitu sampai sini adalah sangat asri, dengan hamparan taman hijau yang luas dan pepohonan rindang yang memberikan keteduhan alami. Udara di sini sejuk, terutama di pagi hari, menciptakan hawa yang menenangkan dan cocok untuk bersantai. Salah satu daya tarik wisata Picture Park adalah adanya resort yang nyaman, tersembunyi di antara hijaunya alam. Resort ini menawarkan akomodasi yang tenang, dengan pemandangan langsung ke taman dan bukit di sekitarnya. Cocok untuk mereka yang ingin menikmati suasana malam yang damai di tengah alam. Di sini juga terdapat kafe dengan desain sederhana namun elegan, menghadap ke area taman. Menu yang disajikan beragam, mulai dari makanan ringan hingga minuman hangat yang cocok dinikmati dalam suasana yang sejuk. Selain itu, Picture Park sering digunakan untuk kegiatan perkemahan. Area perkemahannya luas, dikelilingi pepohonan, dan memberikan pengalaman bermalam di alam terbuka dengan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Fasilitas pendukung lainnya juga memadai, seperti area parkir yang luas, musola, toilet bersih. Semua ini membuat wisata Picture Park menjadi tempat yang lengkap untuk berbagai jenis aktivitas. Baik itu sekedar bersantai, menginap, atau menikmati suasana malam di tengah alam.
Santap rasanya berkunjung ke Kudus kalau belum mencoba kuliner khasnya, yaitu nasi pindang. Nasi pindang adalah salah satu kuliner khas kota Kudus yang begitu legendaris. Hidangan ini tidak hanya enak, tapi juga syarat dengan cerita dan tradisi, karena merupakan warisan kuliner yang telah ada sejak zaman dulu. Nasi pindang memang bukan sekedar makanan, tetapi juga cemilan rasa khas dan budaya kota Kudus yang tak tergantikan. Hai semuanya, sekarang aku lagi ada di Hypermart, di mana di sini adalah pusat perbelanjaan modern di Kudus. Meski enggak belanja ke supermarketnya, aku masih bisa menikmati suasana di sini. Tempatnya luas, bersih, dan nyaman banget buat jalan-jalan santai. Tadi aku sempat mampir ke photo booth yang ada di sini. Lokasinya strategis dan dekorasinya juga lucu banget. Setelah itu, aku juga masuk ke salah satu tempat yang selalu menarik perhatian dengan koleksi barang-barangnya yang lucu dan fungsional. Mulai dari perlengkapan rumah, aksesoris, sampai boneka-boneka gemas, semuanya bikin susah move on. Meski aku enggak belanja kali ini. Hypermart Kudus menurutku enggak cuma tempat belanja, tapi juga tempat yang asyik untuk menghabiskan waktu sambil menikmati fasilitas yang ada. Akhirnya aku sampai ke destinasi selanjutnya. Lokasinya berada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Selanjutnya aku mampir ke Museum Kretek, tempat yang pas buat kalian yang pengen tahu tentang sejarah rokok kretek, ikon khas dari kota Kudus. Ini adalah tempat yang bersejarah, jadi kita lihat yuk di dalam ada apa aja ya, karena kayaknya seru banget. Di sini juga kita bisa melihat berbagai koleksi
yang menceritakan perjalanan panjang industri kretek. Mulai dari alat pembuat, foto-foto dokumentasi, hingga replika pabrik kretek zaman dahulu. Setiap sudutnya terasa penuh cerita. Di dalam museum ini, kita diajak untuk menelusuri sejarah industri rokok di Indonesia, terutama di Kota Kudus. Salah satu yang menarik perhatian adalah diorama proses pembuatan rokok kretek yang menunjukkan bagaimana kreativitas masyarakat Kudus mengubah bahan baku sederhana menjadi produk yang mendunia. Di sini, aku dikenalkan oleh Raja Kretek, Mbah Nitisemoto namanya. Merek cap 3 bal sukses pada era Hindia Belanda, dan bukti kejayaan Nitisemoto yaitu mempunyai karyawan sebanyak 15.000 orang. Asli, aku kagum banget melihat perjalanan beliau yang diceritakan dalam ruangan kecil ini. Oh iya, di sini aku melihat berbagai koleksi unik. Salah satunya adalah meja linting kretek tradisional. Meja ini dulunya digunakan oleh para pekerja untuk melinting rokok secara manual. Prosesnya begitu detail dan membutuhkan ketelitian luar biasa. Benar-benar mencerminkan keahlian mereka dalam menghasilkan rokok kretek berkualitas. Setelah seharian eksplorasi Kudus dan menikmati keindahan alam, belajar sejarah, hingga mencicipi kuliner khasnya, rasanya perjalanan ini benar-benar berkesan. Sekarang saatnya kembali ke Pati. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku hari ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.